Halo warga intelektual sekalian, pemerintah Iran mengkambing hitamkan Israel guys. Baru-baru ini lagi ramai di media sosial, ada seorang demonstran mengatakan yang memprovokasi demonstran di Iran itu, termasuk si wanita ini, adalah Israel. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini cuma alibi gitu? Apakah ini cuma mencari kambing hitam? Padahal tidak ada bukti yang valid, tidak ada bukti yang logis. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa pemerintah Iran itu selalu mengkambing hitamkan Israel? Apa alasannya? Padahal Israel tidak pernah menjajah yang namanya Iran. Kemudian Konoha juga membenci mati-matian Israel, padahal Konoha tidak pernah dijajah sama Israel. Ini semacam keanehan ya. Kemudian baru-baru ini lagi rame atau lagi viral di media sosial, di mana Donald Trump konon katanya akan mencaplok Greenland. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini cuma gertak sambalado? Apakah ini serius? Bagaimana menurut kalian? Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu ya, ketika terjadi demo di Iran, harusnya kan ya dengan banyaknya korban yang ada di Iran, sekarang ini hampir 3.000 menurut media Iran ya, tapi media independen itu ya bisa lebih daripada 3.000 ya. Namun warga Konoha itu mengatakan, oh yang salah itu Amerika, yang salah itu Israel. Tidak pernah mengutuk yang namanya pemerintah Iran. Harusnya kan mengutuk dong ya kan. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa nggak dikutuk? Apakah karena Iran dengan Konoha itu punya musuh yang sama, yaitu Amerika dan Israel, sehingga dalam hal ini warga Konoha itu mendukung Iran? Kemudian ada satu negosiasi antara Iran dengan Amerika yang jarang diketahui oleh warga Konoha. Nah, yang jadi pertanyaan, negosiasi apa itu? Menurut keyakinan saya, jalan ninja daripada Iran ini untuk menyelesaikan masalah demonstrasi yang ada di Iran sekarang ini adalah mengkambing hitamkan pihak lain, mengkambing hitamkan Israel. Dari awal demonstrasi yang terjadi di Iran juga saya sudah pernah mengatakan ini ya. Dugaan saya, prediksi saya pernah mengatakan demo yang ada di Iran ini bisa berhenti kalau mereka bikin semacam propaganda. Propaganda apa itu? Mereka melakukan yang namanya sandiwara. Misalnya nih ya, demonstran ini digaji misalnya, lalu disuruh ngaku-ngaku misalnya, lu kan agen daripada Mossad, lu kan disuruh sama Israel dan sebagainya ya. Lalu disiarkan di televisi. Nah itu strategi basi atau strategi licik daripada pemerintah Iran. Jadi menyelesaikan masalah ya, orang pemerintah Iran ini kalau saya perhatikan menyelesaikan masalah itu bukan menyelesaikan masalah yang ada di Iran seperti misalnya krisis dan lain sebagainya. Enggak seperti itu ya. Menyelesaikan masalah itu cukup menuding Israel ya, menuding Amerika. Oh, ini karena asing ya. Sama seperti di Konoha. Di Konoha juga kan seperti itu ya. Ada masalah dikit, oh ini karena asing ya, asing. Ya. Padahal ketemu Amerika kita sungkem kok. Ya, Presiden omong-omong kan gitu ya. Ketemu sama Amerika sungkem ya, tangannya dicium. Tapi kalau di Konoha pidatonya berapi-api, oh kamu asing, oh kamu diprovokasi asing ya. Jadi itu kalau saya perhatikan ya. Tes. Jadi kalau saya perhatikan Iran dengan Konoha itu punya satu jurus jalan ninja, apa itu? Yaitu menuduh asing ya. Sebenarnya kan permasalahan daripada Iran itu kan awalnya itu karena krisis ya. Kalau nggak ada krisis nggak bakalan ada demo ya. Awalnya kan gitu. Krisis gila-gilaan. Mata uang daripada Iran jatuh pada posisi terendah. Bayangkan ya. 1 rial itu 1 jutaan guys nilainya. Jadi itu artinya ya masyarakat Iran itu ya ngamuk dong ya kan. Itu sebenarnya. Ya mungkin ada penunggang gelap ya, itu pun di tengah jalan ya, bukan pemicunya ya. Kalaupun ada ya mungkin 1, 2, 3 nggak banyak mungkin ya.
dugaan saya. Menurut keyakinan saya seperti itu. Tapi kan pemerintah Iran ini tidak menyelesaikan masalah. Ya kalau mau menyelesaikan masalah itu selesaikan krisisnya, jangan malah menuding Israel ya. Jadi dugaan saya, menurut keyakinan saya, kenapa sekarang demonstrasi yang ada di Iran ini semakin mereda? Kalau saya perhatikan itu faktor daripada propaganda Iran sudah berhasil mengkambing hitamkan Amerika, mengkambing hitamkan Israel ya. Israel yang paling dibenci oleh Iran kalau saya perhatikan ya. Mereka melakukan sandiwara. Ini trik lama sebenarnya. Tapi berhasil ya. Karena apa? Karena ya namanya negara propaganda. Iran itu kan negara propaganda sama seperti negara komunis ya. Yaitu Korea Utara. Korea Utara juga seperti itu ya. Negara propaganda. Walaupun Iran itu berbentuk negara republik. Republik itu kan cuman kamuflase ya. Kenapa Iran itu berbentuk negara republik semacam kamuflase? Jadi ini semacam main di dua kaki, guys. Kalau untuk internasional mereka mengatakan bahwa Iran itu republik, tapi kalau di lokal pada kenyataannya negara khilafah, mirip-mirip seperti negara komunis ya. Makanya di video sebelum saya mengatakan bahwa Ayatollah ini sebenarnya overpower ya kalau saya perhatikan. Dia punya komando terhadap pasukan Garda Revolusi Iran. Dia punya power terhadap pasukan khusus ya, Ayatollah. Jadi sebenarnya yang berkuasa di Iran itu adalah Ayatollah. Presiden itu cuma boneka ya. Kalau misalnya ada masalah ya, negosiasi dengan negara lain ya, maka diutuslah presiden. Sementara pada faktanya kalau saya perhatikan itu Iran itu negara khilafah. Makanya mereka membangun proksi-proksi misalnya seperti proksi Hizbullah ya, Houthi dan sebagainya. Apa tujuannya? Untuk menguasai dunia ya. Itu tujuan mereka guys ya. Ya nggak jadi masalah menguasai dunia, tapi kan permasalahannya kan SDM daripada Iran itu masih belum cukup menandingi SDM Amerika. Salah satu penghasil SDM terbanyak di dunia itu atau yang memenangkan piala Nobel terbanyak di dunia itu adalah Amerika. Cek data guys. Jadi kalau mau menyaingi Amerika itu ya saingilah ya, dengan apa prestasi. Di Amerika itu salah satu peraih Nobel terbanyak di dunia. Kalau Iran melakukan itu ya harus melakukan hal yang sama gitu. Sementara dari Iran itu nggak terlalu banyak ya. Ada 1-2 orang ya memenangkan piala Nobel. Ya lumayan lah daripada Konoha kan. Konoha kan belum ada 1 biji pun ya kan. Lalu apa negosiasi daripada Iran dengan Amerika? Dan menurut saya ini negosiasi yang paling epic sekali, yang paling brilian sekali ya. Jadi Amerika mengatakan kalau lu mengeksekusi mati para demonstran, maka gua berjanji, gua bersumpah, gua akan menepalkan Iran. Gua akan menjadikan Iran itu seperti Venezuela. Lalu Iran ketar-ketir. Ya udah deh, ya daripada repot urusannya, ya udah deh, nggak apa-apa. Sehingga para demonstran-demonstran yang ditangkap Iran sekarang ini ada sekitar 12.000 yang ditangkap tidak jadi dieksekusi. Harusnya warga Konoha itu mengucapkan terima kasih terhadap Amerika. Sebenarnya tujuan Amerika itu bagus guys. Apa tujuannya? Melindungi yang namanya masyarakat sipil. Jadi sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, Amerika itu berpihak pada rakyat Iran. Cuman warga Konoha itu kan matanya sudah mulai gelap ya, udah kebencian dulu ya, di otaknya itu cuman kebencian gitu terhadap Amerika. Sehingga tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita jeli itu Amerika sebenarnya, ya kalau saya perhatikan itu Amerika itu membantu yang namanya masyarakat sipil ya. Kalau nggak ada Amerika, maka 12.000 demonstran itu akan disikat habis, diratakan ya. Akan banyak janda-janda di Iran ya. Masih muda-muda guys, para Gen Z ya. Milenial dan sebagainya. Jadi harus berterima kasih dong ya. Warga Konoha itu harus mengucapkan terima kasih sama Amerika. Bukan berarti saya pro Amerika, tapi kan kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Ya saya akui ya, di Amerika itu banyak mafia kok. Saya mengakui itu mafia minyak dan sebagainya. Tapi saya mengakui, tapi kan Amerika itu kan negara swasta. Yang bermain itu ya mafia swasta, bukan mafia negeri ya seperti di Konoha. Di Konoha itu kan mafianya itu negeri kan, bukan swasta. Ya, ini menurut keyakinan saya. Nah, itu negosiasi yang diterima oleh Iran sehingga Amerika
semakin lama ya kalau saya perhatikan tuh ya sekarang ini sudah mulai ya, melemah atau melembek ya, eee, mengancam yang namanya Iran ya. Dan Iran juga melakukan yang namanya strategi main di dua kaki. Ya, jadi negosiasi ini sebenarnya dirahasiakan oleh pemerintah Iran terhadap masyarakatnya, guys. Kenapa dirahasiakan? Ya kalau tidak dirahasiakan mau taruh di mana coba muka daripada pejabat-pejabat Iran itu? Pejabat-pejabat Iran itu bermuka dua, guys ya. Di satu sisi mereka membenci Amerika, supaya apa? Supaya rakyatnya senang. Sama seperti Erdogan. Erdogan juga gitu kan. Di satu sisi dia memaki-maki Amerika ya ketika Israel menyerang Gaza misalnya. Ya di satu sisi mereka memaki-maki Israel padahal mereka gabung sama NATO. Licik itu namanya, main dua kaki. Kenapa Erdogan dan presiden Iran itu mereka itu main di dua kaki? Apa alasannya? Untuk menyenangkan rakyatnya. Rakyat Turki juga kan seperti itu. Ada yang ini dong ya, ada yang pro terhadap ini guys ya, gajah, pro terhadap umat muslim ya. Ada seperti itu ya. Jadi permasalahannya itu sangat rumit ketika apa, ketika Ayatollah itu bawa-bawa agama. Itu yang jadi pembeda ya Ayatollah dengan Maduro. Kalau Maduro itu kan nggak bawa-bawa agama. Kenapa Maduro itu nggak bawa-bawa agama? Bukan karena dia nggak pengen ya, tapi karena umat Kristen itu ya, nggak semuanya tapi ya, disclaimer-nya, umat Kristen itu sudah dewasa. Apa buktinya umat Kristen itu dewasa? Buktinya Kristen Protestan yang ada di Konoha itu menolak jatah tambang. Cek data. Ya, Muhammadiyah disikat ya. NU yang ada di Konoha disikat. Ini menurut keyakinan saya guys ya. Tapi HKBP menolak. Protestan menolak. Katolik menolak. Buddha menolak. Jadi Anda yang menilai siapa sebenarnya pemuka agama yang berintegritas. Anda sudah bisa menilai ya. Dengan apa? Dengan case seperti ini. Kemudian bagaimana dengan Greenland? Ya menurut keyakinan saya Greenland itu nggak mungkin dicaplok sama Donald Trump, nggak mungkin. Ya cari mati itu namanya karena Greenland itu kan masih bagian daripada NATO ya. Itu kan masih bagian daripada Norwegia, Jerman dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin dicaplok sama Donald Trump, ngapain ya kan? Itu seperti mencoreng muka sendiri. Ya, walaupun konon katanya Donald Trump itu sudah keluar dari PBB, ya, keluar dari organisasi-organisasi lainnya. Apakah ini pertanda Donald Trump akan mencaplok Greenland? Nggak mungkin, nggak. Donald Trump nggak senekat itu ya. Mungkin dia gertak sambal ado. Ya bisa aja mungkin dibeli ya kan. Seperti membeli pulau yang pernah dibeli dari Rusia ya. Dulu pernah Amerika beli pulau dari Rusia ya. Kemudian kenapa Donald Trump melakukan strategi ini? Kalau saya perhatikan ya, ini sebenarnya untuk memecah gitu ya, memecah konsentrasi daripada para elit-elit global yang ada di dunia. Ya, supaya apa? Supaya ketar-ketir ya. Apa sih yang dimau daripada Donald Trump ini di Greenland? Di Greenland itu banyak pertambangan guys ya. Red earth dan lain sebagainya. Ada banyak banget ya. Mineral dan sebagainya. Itu yang diincar oleh Donald Trump. Sebenarnya bisa aja dicaplok, tapi kan akan terjadi konflik berkepanjangan. Kalau terjadi yang namanya perang saudara di Eropa, misalnya nih NATO versus NATO, maka yang diuntungkan itu Rusia dan China. Ya, kalau mereka sudah gotok-gotokan, ya yang diuntungkan itu China. Konoha gimana? Ya Konoha susah ya, karena Konoha itu terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang namanya ritual-ritual gitu ya. Bukan berarti saya melarang melakukan ritual-ritual ya, ritual-ritual religion gitu ya. Tapi permasalahannya Konoha itu kan memecahkan masalah itu ya, memecahkan masalah itu biasanya menggunakan doa gitu ya. Kita berdoa memecahkan masalah itu dan kita berpikir bahwa masalahnya selesai gitu. Ya, mohon maaf ya, Konoha itu kebanyakan doa gitu. Makanya kalau Anda jeli, kalau Anda perhatikan kalau misalnya ada musibah, masalah misalnya nih ya, maka warga Konoha itu yang paling nomor satu, yang paling duluan mengatakan, ya saya mah bisanya cuma doa, ya saya doain ya. Jadi Konoha itu yang diharapkan cuma doa ya, nggak ada yang bisa diharapkan dari Konoha guys, selain daripada doa. Makanya Konoha itu adalah salah satu negara paling rajin berdoa di dunia. Nah yang jadi pertanyaan,
Apakah ini ada korelasi dengan kemajuan satu bangsa? Hmm, menurut keyakinan saya sangat berpengaruh. Karena apa? Karena kita tuh terlalu mengandalkan doa gitu. Bukan berarti ini ya, saya skeptis dengan doa. Kita kurang berusaha gitu ya. Terlalu mengandalkan yang namanya doa. Lalu kalau doa kita tidak tergabul, maka kita akan menyalahkan Tuhan. Oh, yang salah itu Tuhan, bukan saya. Ya, itu kalau saya perhatikannya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual. Salam rasional.